Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan saudari siapa ya? Anissa Rahmani Putri. Biasanya sering dipanggil siapa? Bisa. Baik, perkenalkan. Saya Ika Nur Hasana. Saya dari mahasiswa Universitas Harapan Bangsa ya. Di sini saya perawat yang akan merawat Mbak Anissa. Baik, bagaimana perasaan Mbak Anissa saat ini? Gelisah sih. Gelisah. Keluhan apa saat ini yang Mbak Anissa rasakan? Kayak sering dengar suara tapi nggak ada orangnya. Baik, kalau begitu bagaimana kita saat ini bercakap-cakap tentang suara yang Mbak Anissa bilang yang suara tidak ada wujudnya ya. Oke, di mana kita akan duduk Mbak? Di sini aja. Baik, kita nanti akan bercakap-cakap di sini aja ya, waktunya selama 30 menit. Tadi sudah berbicara tentang keluhan Mbak Anissa, yaitu sering mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya. Apakah benar seperti itu Mbak? Benar. Oke, lalu apa yang dikatakan oleh suara tersebut? Hanya memanggil nama tapi agak sedikit berbisik. Terus apakah suara itu terus-menerus terdengar atau hanya sewaktu-waktu? Hanya sewaktu-waktu saja ketika menjelang akan azan maghrib dikumandangkan. Baik, lalu pada waktu kapan Mbak Anissa sering mendengar suara itu? Yaitu saat azan maghrib akan dikumandangkan sampai selesai azan maghrib selesai dikumandangkan. Kemudian berapa kali suara itu sering terdengar Mbak? Sekali, tapi jelas nyata. 1 kali. Lalu dalam keadaan seperti apa suara itu terdengar? Apakah dalam keadaan Mbak Anissa sedang sendiri? Sendiri. Baik. Kemudian apa yang dirasakan Mbak Anissa saat mendengar suara itu? Ya manusiawi ya, takut, gelisah, merinding. Dan apa yang dilakukan Mbak Anissa saat mendengar suara itu? Baca doa sebisa saya. Apakah dengan cara membaca doa suara itu menghilang? Masih kembali di hari berikutnya. Baik, bagaimana kalau kita sekarang berbicara atau belajar untuk mencegah suara-suara tersebut agar tidak hilang? Boleh? Baik, Mbak Anissa, di sini saya akan memberi cara ya agar supaya itu tidak muncul lagi, yaitu di sini ada 4 cara ya Mbak Anissa. Yaitu yang pertama dengan cara menghardik suara tersebut, yang kedua yaitu dengan cara bercakap-cakap tentang kepada orang lain, yang ketiga yaitu dengan cara melakukan kegiatan ya Mbak. Terus yang terakhir dengan cara meminum obat secara teratur. Kemudian bagaimana kalau sekarang kita belajar satu cara dulu ya, yaitu dengan menghardik suara tersebut. Oke, yaitu dengan caranya apabila suara itu muncul, Mbak Anissa harus bilang seperti ini. Pergi. Saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu. Begitu ya Mbak, itu diulang-ulang. Coba Mbak Anissa praktekkan. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu. Nah, begitu. Coba lagi Mbak. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu. Baik, Mbak Anissa sudah bisa ya Mbak? Sekiranya ya begitulah ya. Saya sudah mengajarkan cara untuk
menghilangkan suara-suara tersebut agar tidak muncul lagi ya Mbak. Lalu di sini bagaimana perasaan Mbak Anissa setelah melakukan latihan tadi? Lebih ngerasa ketakutannya berkurang, terus merasa lebih lega aja, lebih nyaman. Baik. Kemudian bagaimana kalau kita sekarang mengatur jadwal latihannya lagi? Boleh. Waktunya kira-kira mau kapan saja ya? Sebisanya Ibu Suster aja. Baik, bagaimana kalau kita nanti ketemu lagi, kita belajar untuk mencegah suara-suara tersebut agar tidak muncul lagi dengan cara yang kedua ya, Mbak Anissa? Ya. Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita belajar cara tersebut 2 jam lagi? Boleh. Baik, mau di mana kita belajar tersebut? Di sini aja. Oh, baik. Nanti kita belajar di sini lagi ya, Mbak Anissa. Waktunya sama kayak tadi, kira-kira ya sekitar 30 menit ya, Mbak Anissa. Ya. Baik, latihan ini saya selesai ya, Mbak. Nanti saya akan kembali lagi untuk mengajarkan latihan cara tersebut ya. Untuk yang kedua, saya mohon permisi dahulu ya Mbak. Nanti kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.